Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salehah. Saat ini saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta tepatnya di Stikes Salewangan Maros. Nah, kali ini saya akan menampilkan mata kuliah yang saya ajarkan. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini diajarkan di semester ganjil atau tepatnya di semester 3. Bobot SKS untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari oleh konsep-konsep sikap serta keterampilan berbasis dengan evidence base dalam praktik intranatal dan bayi baru lahir. Nah, adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar persalinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kemudian bahan kajian yang kedua yaitu bagaimana perubahan fisiologis dan psikologis ibu dalam masa persalinan di kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian bahan kajian yang ketiga, bagaimana kebutuhan dasar ibu pada masa bersalin di kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian yang kelima adalah bagaimana asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal 1 jam pertama. Kemudian bahan kajian yang keenam yaitu bagaimana melakukan deteksi dini jika terjadi kegawat daruratan, komplikasi serta penanganan awal jika terjadi kegawat daruratan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian bahan kajian yang ketujuh, bagaimana melakukan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi, dan penanganan, serta pemberian penanganan awal pada kegawat daruratan, penyulit, dan komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir 1 jam pertama, serta bagaimana melakukan rujukan. Kemudian yang kedelapan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana melakukan dokumentasi asuhan kebidanan persalinan, kemudian melakukan observasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir di lahan praktik dengan pendekatan continuity of care untuk menilai kolaborasi lintas profesi dalam pemecahan masalah. Jadi perlu diketahui bahwa selain melakukan pembelajaran teori dan praktikum, mahasiswa kami juga ada pembelajaran praktik langsung di lahan praktik di mana mereka bertemu dengan pasien langsung. Jadi setelah melakukan pembelajaran teori dan praktikum di laboratorium, mahasiswa kami nantinya akan turun di lahan praktik bertemu dengan pasien, tentunya masih dalam pendampingan dalam hal ini perseptor mentor dari CI lahan dan tentunya saya sebagai CI institusi dan selaku dosen mata kuliah pengampu. Kemudian adapun tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini peserta didik mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir sampai 1 jam setelah lahir. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ini bertujuan untuk bagaimana saya memberikan konsep-konsep dasar peserta didik saya dalam memahami materi-materi yang perlu mereka pahami terkait dengan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Kemudian metode pengajaran yang saya lakukan selanjutnya yaitu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri sebelum mereka melakukan pembelajaran mandiri di awal pertemuan saya telah memberikan outline terkait dengan buku referensi yang bisa mereka jadikan bahan acuan untuk belajar mandiri. Selain itu, saya juga memberikan beberapa literatur atau jurnal-jurnal terkait dengan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang dapat peserta didik saya jadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan referensi ketika belajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Kemudian ada small group discussion. Di sini biasanya saya buat kelompok praktikum. Kemudian saya juga bertindak sebagai pendamping ketika mahasiswa saya melakukan praktikum di laboratorium. Di sini selain saya sebagai dosen, saya juga bertugas sebagai narasumber. Nah,
Untuk penilaian sendiri pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan 2 dan bayi baru lahir terdiri dari yang pertama untuk kehadiran sendiri itu saya beri 10%, kemudian tugas ada 20%, keaktifan ada 20%, UTS 50% dan UAS 30%. Nah, pada kali ini materi pembelajaran yang saya akan tampilkan yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, adapun outline pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu kompetensinya mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, pada mata kuliah ini adapun bahan kajian yang nantinya akan saya ajarkan kepada mahasiswa yaitu yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan terbagi menjadi 3 yaitu power, passage, dan passenger. Untuk lebih lengkapnya silahkan menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik adik-adik sekalian, pekan lalu kita sudah mempelajari terkait dengan konsep dasar persalinan. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, sebelum saya memulai materi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, masih ada yang ingat materi pertemuan kemarin terkait dengan konsep dasar persalinan? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, coba Eka, apa itu pengertian persalinan? Iya, jadi siapa? Saya Bu. Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi dengan usia kehamilan 37 sampai 42 minggu yang keluar melalui pervagina dengan kekuatan ibu sendiri. Ya, baik. Jawabannya bagus sekali. Jadi persalinan adalah keluarnya hasil konsepsi yang dikandung selama 37 sampai 42 minggu. Jadi ingat, kita sebagai bidan yang kita tangani adalah persalinan normal. Jadi apa kuncinya persalinan normal? Yang dikandung 37 sampai 42 minggu. Jadi dia aterem atau matang. Kemudian dia lahir kenal. Ada yang mengingat? Angkat tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Ya. Power, passenger, dan passage. Power, kekuatan ibu. Passage itu jalan lahir, dan passenger muatan bayi. Iya, baik sekali. Jadi Irma ini berarti memahami dan mengerti apa yang dari gambaran. Jadi dia sudah belajar sendiri di rumah, karena dia sudah tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi persalinan. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Nah, jadi betul yang dibilang Irma tadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada 5P. Yang pertama, power atau kekuatannya ibu. Nanti dibahas lebih lanjut. Power itu ada dari segi his, kontraksinya. Ada juga nanti kita bahas power itu berkaitan dengan tenaganya ibu. Terus selanjutnya ada passage atau jalan lahir. Nanti di jalan lahir kita bahas terbagi 2 lagi. Ada jalan lahir lunak dan ada jalan lahir yang keras. Yang lunak itu otot, yang keras itu terkait dengan tulang. Nah, kemudian yang ketiga ada passenger. Passenger itu artinya muatannya. Jadi yang dimuat di dalam rahim itu ada 2, ada janin dan placenta. Kemudian yang keempat ada apa? Psikologis. Jadi psikologis ibu juga itu menjadi faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Kemudian yang terakhir penolong. Siapa itu penolong? Ujung tombak bidan ada sama kalian. Jadi kalau teori tidak bagus, praktek tidak bagus, itu nanti selanjutnya akan berdampak kepada ibu yang akan bersalin. Jadi kalian betul-betul harus fokus karena kalian adalah salah satu penolong persalinan nanti yang menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan berhasil atau tidaknya seorang ibu melahirkan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan power atau tenaga.
Jadi di power itu kita butuhkan karena ini tenaga yang mendorong janin keluar sehingga terjadi proses persalinan. Nah, kalau kita lihat pada saat ibu mau bersalin itu perutnya kencang-kencang atau keras atau sakit. Nah, kalau kalian raba nanti itu teraba keras, itu yang namanya his atau kontraksi. Ya. Itu yang namanya his atau kontraksi. Kemudian selanjutnya, his terbagi lagi. Yang pertama ada his pendahuluan dan ada his persalinan. Atau his pendahuluan atau his palsu itu biasanya dialami oleh ibu di umur kehamilan 37. Jadi biasanya ibu kalau belum mau bersalin itu di umur kehamilan 37 minggu atau masuk di 8 bulan itu dia biasa mulai rasakan sakit, nyeri di perutnya, tapi sifat nyerinya itu masih hilang timbul. Beda dengan nyeri di persalinan. Sifatnya his pendahuluan itu biasanya dia rasakan sakit, kemudian 3-4 jam kemudian baru dia rasakan lagi sakit. Jadi ibaratnya hisnya belum ada kuat. Kemudian bedanya his palsu atau his pendahuluan dengan his persalinan itu dia sifatnya terus menerus. Jadi di his persalinan itu kurang dari 4 jam berikutnya biasanya dia berkontraksi lagi. Nah, di his palsu beda. Bisa jadi hari ini dia his atau kontraksi, keesokan harinya hisnya hilang. Itu namanya his palsu. Makanya kita selalu edukasi ibu yang mau bersalin atau ibu hamil, Bu, kalau belum selalu sakit, belum nyeri kita rasa, tidak usah datang dulu. Nanti hisnya semakin sering, itu baru kita anjurkan ke tempat praktek dan puskesmas. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat his yang normal. Jadi ada sifat his yang normal, ada juga yang tidak normal. Nah, sifat his yang normal itu kontraksi otot rahim dimulai dari salah satu kandung rahim atau form. Jadi dia dimulai dari atas di bagian uterus di bagian sini. Makanya pada saat kalian nanti saya ajarkan untuk menilai his atau kontraksi, itu betul-betul saya akan ajarkan bagaimana kalian menilai dulu tinggi pundusnya ibu. Kalau kita sudah tahu di bagian mana pundus uteri ibu, itu untuk menilai kontraksi itu lebih mudah karena kalian punya patokan atau acuan. Nah, kemudian selanjutnya fundal dominan, yaitu kekuatan paling tinggi di pundus uteri. Jadi bagian paling keras pada saat ibu hisnya perutnya itu berkontraksi itu ada di bagian pundusnya. Kemudian yang ketiga, otot rahim berkontraksi tidak kembali sepanjang semula sehingga terjadi retraksi dan pembukaan segmen bawah rahim. Jadi artinya pada saat dia kontraksi ada fase relaksasi. Jadi dia sudah keras, kemudian dia berhenti, kemudian keras lagi. Kalau keras terus, hati-hati, itu juga bahaya. Itu ada namanya, nanti kita bahas kelainan kontraksi. Kemudian pada setiap his terjadi perubahan pada serviks, yaitu menipis dan membuka. Jadi kegunaannya his juga itu untuk mempercepat persalinan karena dia yang bantu proses pembukaan. Pembukaan ada berapa? 10. Nah, kemudian tadi tenaga ada 2 tak? Pertama his itu kontraksi. Terus yang kedua tenaga meneran. Jadi powernya atau kekuatannya dari ibunya. Kalau hisnya bagus tapi ibunya tidak kuat meneran, itu sama tidak ada hasilnya. Karena yang bantu janin keluar itu adalah tenaga ibu. Tadi sudah dijelaskan sama Indah, proses persalinan normal itu keluar dengan tenaga ibu sendiri. Jadi kalau hisnya tidak bagus, tenaga mengedangnya ibu tidak bagus, itu biasanya lambat proses persalinannya. Jadi
pembukaan lengkap dan setelah ketuban pecah, tenaga yang mendorong janin keluar selain itu disebabkan oleh kontraksi otot-otot dinding perut dan mengakibatkan peningkatan tekanan intra-abdominal. Kemudian selanjutnya passage. Apa itu passage? Jalan lahir. Ya, passage adalah jalan lahir. Nah, passage terbagi menjadi dua. Ada yang keras, ada yang lunak. Kita bahas dulu yang kerasnya. Yang kerasnya itu tulang-tulang panggul. Masih ingat pelajaran askep kehamilan? Di askep kehamilan kita diajarkan bagaimana mengukur panggul. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Saya untuk mengetahui apakah ibu bisa melakukan persalinan normal atau tidak. Betul. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran panggul, itu kita tahu ukuran panggul yang normal atau tidak. Kenapa? Karena kalau panggulnya sempit, otomatis janin tidak bisa lahir persalinan karena jalan yang mau dia lewati sempit. Jadi nanti terjadi persalinan macet kalau tidak secepat mungkin kita lakukan deteksi dini. Kalau kita deteksi dini maka tidak terjadi penyulit. Kan kasihan kalau lama di pintu. Kalau dari kehamilan kita sudah tahu panggulnya sempit, otomatis kita sebagai bidan sudah warning, ini masalah. Kalau normal boleh dilanjutkan. Kemudian uterus, otot dasar panggul dan perineum. Selain rahim yang berperan pada saat ibu bersalin, itu ada otot-otot dasar panggul dan perineum. Nah, kalau ibunya tidak mengedan dengan baik juga biasanya terjadi apa? Robekan. Jadi nanti diajarkan ibunya senam, diajarkan sekarang banyak hal terkait dengan kebidanan komplementer yang betul-betul mengasah otot-otot ibu supaya nanti pada saat mengedan robekannya diminimalisir. Jadi yang tadinya kalau mengedan susah dia bisa dengan mudah untuk mengedan. Kemudian selanjutnya ini jalan lahir. Jalan lahir keras. Jadi ini gambarannya, sedikit gambaran. Ini panggul, ini distosia. Saya rasa kalian sudah paham di anatomi dan aspek kehamilan kan? Kemarin sudah diajar. Jadi ini saya hanya sedikit memberikan gambaran kembali untuk kalian ingat kembali. Ini bagian tulang yang termasuk jalan lahir keras. Kemudian, ini jalan lahir keras terdiri dari ruang panggul, bidang-bidang panggul, stasi, pintu panggul, ukuran panggul, luar panggul, jenis panggul, dan jalan lahir pada proses persalinan. Nah, ini tadi yang dimaksud jalan lahir. Kemudian selanjutnya muatan, passenger. Passenger muatannya janin. Kalau janinnya besar, bisa atau tidak bervagina? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi biasanya yang tidak bisa itu kasus-kasus yang misalkan hidrosefalus, kepalanya yang besar. Biasanya kan itu susah bervagina, karena ukuran kepalanya itu terhambat biasanya di panggul. Kemudian selain bagian kepala ada yang namanya distosia bahunya tidak bagus, makanya dia terhenti proses persalinannya karena bahunya putarannya tidak bagus, makanya itu yang sering menyebabkan status macet. Kemudian apa yang faktor-faktor yang menyebabkan persalinan terhambat itu bisa jadi di plasenta. Ingat, kalau proses bayi sudah keluar, sering ada kasus plasentanya tidak keluar. Itu ada yang namanya res plasenta. Res plasenta itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, selain itu, kenapa tadi kita bilang persalinan normal adalah
keluarnya hasil konsepsi yang dikandung 37 sampai 42 minggu. Karena kalau dia di atas 42 minggu, plasenta itu sudah berwarna hijau keruh. Jadi yang tadinya berfungsi untuk makanan, sebagai makanan untuk janin, itu sudah menjadi racun untuk janin, jadi bahaya. Nah, makanya disebut sebagai persalinan serogenus. Kemudian selanjutnya air ketuban. Air ketuban untuk menghasilkan persalinan yang normal. Kalau air ketubannya ketuban pecah sebelum persalinan, atau kita kenal ketuban pecah dini, itu biasanya kita bagaimana recovery ibunya supaya cepat bersalin, karena kita takut ini bayi kemudian selanjutnya janin. Nah, bagian yang paling besar dan keras dari janin apa? Kepala. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalannya persalinan. Kepala ini pula yang paling banyak mengalami cedera pada persalinan. Sering kita lihat kalau bayi lahir terus kepalanya lonjong dari baru lahir. Iya, itu karena power atau tenaganya ibu tidak bagus pada saat mengedan, atau pada saat ada his atau kontraksi dia curi-curi waktu untuk mengedan sendiri-sendiri. Itu biasa yang menyebabkan kepalanya kalau orang sini bilang lonjong, benjol, apa? Dan itu kalau normal dia akan kembali ke posisi semula. Itu karena ibunya yang tidak bagus pada saat mengedan. Kemudian biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian yang lain dengan mudah menyusul. Karena paling berat, paling besar itu adalah kepala. Bokong besar, tapi dia otot. Kalau dia ditekan bisa mengecil. Kepala itu tulang. Dia dijepit bagaimanapun ukurannya tetap sama, karena dia bagian keras, makanya digolongkan. Ada yang keras, ada yang lunak. Kemudian selanjutnya ini ukuran kepala janin yang normal. Nah, postur janin dalam rahim. Itu saya tadi bilang, kenapa ada kasus distosia batuk. Salah satunya karena postur janinnya di dalam rahim. Sikap adalah hubungan bagian tubuh janin yang satu dengan bagian yang lain. Letaknya bagian sumbu janin berada pada sumbu ibu. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim. Terus bagian terbawah, posisi merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian ke bawah janin apabila sebelah kanan, kiri, depan atau belakang, ubun-ubun kecil kiri dan kanan atau kanan belakang. Makanya itu gunanya kita melakukan pemeriksaan dalam OBT. Kemudian, ya ini sikap janin. Ada yang fleksi, ada yang fleksi. Yang bahaya itu yang ini. Kalau posisinya begini, dia bisa ke vagina, tapi bukan dikatakan persalinan normal, karena bukan kepalanya dulu yang lahir. Persalinan normal, ingat, 37 sampai 42 minggu per vagina dengan tenaga sendiri. Kemudian kepala. Kalau persalinan bokong itu sudah tidak normal. Nah, plasenta. Plasenta ini berbentuk bundar oval dengan ukuran 15 sampai 20 cm, ketebalan 2 sampai 3 cm dengan berat biasanya berkisaran 500 sampai 600 gram. Nah, plasenta ini biasanya terbentuk di umur kehamilan 16 minggu. Nanti pada saat kalian menolong persalinan, kalian periksa kelengkapan plasentanya, kalian periksa kotiledonnya. Karena kenapa? Sedikit saja yang tertinggal itu akan menyebabkan resi plasenta atau perdarahan. Jadi hati-hati pada saat kita melakukan peregangan paling pusat, pada saat kita akan melakukan pengeluaran plasenta. Kemudian selanjutnya air ketuban. Nah, volume normal air ketuban itu
dari mana? Air ketuban itu berasal dari kencingnya janin, transudasi dari ibu, sekresi epitel amnion, kemudian asal campuran. Nah, manfaatnya air ketuban. Jadi air ketuban itu untuk proteksi janin, mencegah perlekatan janin dengan amnion agar janin bergerak dengan bebas, regulasi terhadap panas dan perubahan suhu, menambah suplai cairan janin dengan cara ditelan atau diminum yang kemudian dikeluarkan melalui kencing janin. Jadi ini manfaatnya air ketuban. Makanya pada saat ibu USG, biasanya air ketuban itu juga selalu menjadi indikator penting penilaian yang cukup kan tidak. Karena kalau air ketuban sedikit itu juga bahaya. Kemudian selanjutnya ini psikologisnya ibu. Kalau ibunya belum melahirkan terus dia takut, otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana mau bersalin normal kalau dia takut, bagaimana caranya dia kasih keluarkan bayinya kalau dia sendiri takut. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian penolong bidannya. Kalau salah saja posisi, kan nanti setelah belajar teori kita akan belajar di lab. Kalau salah posisi tak menyokong, posisi tangan tak, itu hati-hati, bisa pasien ruptur atau mengalami robekan. Kemudian bidan juga harus menilai kapan waktu yang tepat kita pimpin pasien untuk mengedar. Kan nanti di pantograf, selain di pantograf, di pemeriksaan dalam nanti kalian ada 9 indikator yang harus dipahami. Bagaimana penurunan kepalanya, bagaimana pembukaannya, kapan his yang panjang baru ibunya bisa disuntik mengedar, seperti itu. Jadi keselamatan ibu juga ada sama penolong bidannya. Nah, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang akan memberikan kesimpulan, jadi saya saja yang kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada 5P. Jadi faktor-faktor ini semua harus berperan dengan baik, dari segi kekuatan ibu, dari segi kontraksinya, jalan lahirnya, janinnya, itu semua harus dalam keadaan bagus supaya betul-betul pasien kita bisa bersalin secara normal. Baik, mungkin sekian dari saya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas materi terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis ibu bersalin. Demikian hari ini. Wabillahi taufiq.